Oh, okay. Buletin itu adalah publikasi oleh organisasi yang mengangkat perkembangan suatu topik dan aspek tertentu dan diterbitkan atau dipublikasikan secara teratur berkala dalam waktu yang relatif singkat, harian hingga bulanan. Nah, buletin sendiri diajukan kepada halayak yang lebih sempit yang berkaitan dengan bidang tertentu. Nah, terus fungsi buletin ini apa? Nah, fungsi buletin itu yang pertama menginformasikan atau to inform, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran, dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua, mendidik, yaitu sebagai sarana pendidikan. Bisa juga ya, buletin ini sebagai sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan pengetahuan. Nah, terus yang ketiga, yaitu mempengaruhi. Jadi buletin dapat mempengaruhi orang lain juga, yaitu fungsi yang mempengaruhi tersebut setiap individu. Maksudnya buletin ini dapat mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi atau melihat yang dipublikasikan dalam bentuk buletin. Nah, tentunya dengan cara saling mempengaruhi jalan pikiran, komunikasi, dan lebih jauh lagi berusaha mengubah sikap dan tingkah laku komunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang terakhir itu menghibur. Tentunya buletin ini tujuannya untuk menghibur. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. Terus contoh dari buletin itu apa saja? Tentu yang namanya dipublikasi ya bisa lewat sosial media, dunia maya, dan banyak sekali ya sosial media yang bisa kita gunakan untuk mempublikasikan atau melakukan buletin tersebut, yaitu seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp tentunya. Terus buletin ini seringkali digunakan oleh media-media berita ya. Jadi contoh buletin itu dia lebih ke berita, pembuatan berita ataupun flyer ya. Flyer dan juga iklan-iklan dan juga poster itu juga termasuk buletin. Faxmail atau dikenal dengan mesin fax, yang artinya membuat salinan yang sama dengan aslinya. Mesin fax juga dapat disebut telekoper atau mesin salin jauh. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jejaring telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Dengan iklan. Iklan merupakan segala bentuk pesan promosi seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Iklan juga merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam proses pemasaran. Adapun contoh-contoh iklan seperti iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman, iklan permintaan, dan iklan penawaran. Itulah yang disebut dengan iklan. Brosur adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mengiklankan produk, layanan, atau kampanye tertentu. Tujuan utama dan fungsi brosur adalah untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang satu topik sebagai sarana promosi untuk menawarkan produk, barang, atau jasa. Contoh-contoh brosur ada 4. Yang pertama
ada brosur tour travel, yang kedua ada brosur perusahaan, yang ketiga ada brosur sekolah, yang keempat ada brosur promosi. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak, serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton. Berita juga merupakan suatu informasi yang disampaikan secara objektif dan faktual mengenai peristiwa atau kejadian terkini yang sedang terjadi di sekitaran kita, dan juga kejadian berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, olahraga, dan lainnya disebut dengan berita. Ciri-ciri berita yaitu aktual, memberikan peristiwa yang baru saja terjadi, ada objektif, penting, dan menarik. Kemudian ada jenis-jenis berita, yaitu berita langsung, berita mendalam, berita opini, dan berita interpretasi, yaitu memberikan penjelasan dan makna di balik suatu peristiwa. Contoh berita, yaitu politik, ekonomi, budaya, olahraga, dan sosial. Contoh berita politik yaitu pemilu, pergantian menteri, demokrasi. Kemudian ekonomi yaitu inflasi, suku bunga, harga bahan pokok. Kemudian budaya yaitu festival budaya, peluncuran film. Olahraga yaitu jadwal pertandingan Olimpiade, Asian Games. Dan yang terakhir sosial yaitu bencana alam, kecelakaan, dan kriminalitas. Tujuan berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita adalah sumber informasi. Dengan berita bisa menambah wawasan dan pengetahuan, memperbaharui informasi aktual yang sedang terjadi di daerah maupun di luar negeri, dan dapat mengetahui berbagai peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Nota dinas mempunyai pengertian adalah salah satu bentuk sarana komunikasi resmi internal antara pejabat lingkungan suatu lembaga negara dan pemerintah daerah. Kemudian nota dinas juga mempunyai tujuan. Tujuan utama dari pembuatan nota dinas adalah sebagai sarana komunikasi yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi antara satu pejabat dengan pejabat lainnya yang memberikan tugas atau tanggung jawab. Kemudian nota dinas juga mempunyai contoh penerapan nota dinas, yaitu salah satu contohnya itu surat perjalanan dinas untuk instansi pemerintahan.